Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai belajar, hari ini mari kita buka dan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang sangat seru di semester 2, yaitu tentang dasar-dasar pemrograman Python untuk analisis data. Anak-anak, kalian pernah berpikir nggak bagaimana program yang kita gunakan sehari-hari seperti media sosial atau aplikasi toko online itu dikembangkan? Dan kenapa kita memilih bahasa Python? Alasannya, Python dipilih karena merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dan menjadi alat bantu utama dalam dunia analisis data. Mengapa? Karena Python memiliki baris kode yang sederhana, mudah dibaca, dan punya banyak pustaka atau library siap dipakai. Nah, untuk menulis kode Python, kita tuh nggak perlu repot menginstal aplikasi berat di laptop kita. Nah, kita akan menggunakan Google Collaboratory atau sering disebut dengan Google Colab. Nah, Google Colab adalah online IDE atau Integrated Development Environment atau lingkungan kerja berbasis cloud yang disediakan oleh Google secara gratis. Nah, caranya membukanya itu mudah sekali. Silakan buka browser kalian lalu ketik colab.research.google.com. Nah, pastikan kalian sudah sign in dengan akun Google kalian masing-masing. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika nanti kalian bisa, untuk ketampilan seperti ini, kalian bisa mengeklik tombol New Notebook di pojok kanan bawah untuk membuat lembar kerja baru. Nah, notebook ini yang akan menjadi tempat kita mengetikkan mantra-mantra coding kita hari ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas nih tentang dasar-dasar data yang dasar-dasar pemrograman di Python. Nah, pertama ada value. Nah, value sendiri adalah data mentah atau informasi yang diproses oleh komputer. Kemudian ada variabel. Secara sederhana, sebuah wadah memori penyimpanan sementara di dalam komputer yang kita beri nama unik. Kemudian ada tipe data. Nah, setiap value atau data yang masuk ke memori komputer memiliki sifat yang berbeda-beda atau pengelompokan data. Nah, tipe data itu ada 4 macam. Yang pertama ada string atau disingkat str. Nah, merupakan tipe data berbentuk teks atau kumpulan karakter. Nah, ciri utamanya itu wajib diapit tanda petik. Nah, kemudian ada integer atau adalah tipe data numerik untuk bilangan bulat, tidak ada koma. Kemudian ada float, yaitu tipe data numerik untuk bilangan pecahan atau desimal. Nah, tapi ingat, di Python kita bisa menggunakan tanda titik, bukan koma. Terus ada boolean, tipe data logika yang hanya memiliki 2 kemungkinan nilai, yaitu benar atau true, ataupun salah, yaitu false. Nah, kemudian ada list. Nah, tipe data list itu adalah tipe data kolektif yang digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai atau value di dalam satu variabel tunggal. Nah, di bahasa pemrograman lain, konsep ini sering disebut sebagai array, gitu. Nah, kemudian ada if-else. Nah, if-else ini adalah struktur percabangan atau logika pemrograman yang memungkinkan komputer mengambil keputusannya sendiri berdasarkan kondisi tertentu. Nah, if ini atau jika digunakan ketika komputer akan memeriksa apakah sebuah kondisi bernilai benar atau true. Jika benar, instruksi di dalam blok if akan dijalankan. Jika else atau jika tidak, adalah jalan alternatif. Jika kondisi pada if ternyata salah atau false, maka komputer otomatis akan menjalankan instruksi yang ada di dalam blok else. Nah, sebelumnya untuk pencabangan if else ini
jadi kan akan bertumpuk-tumpuk. Namun jika if terus bawahnya if lagi, itu tidak bisa. Jadi kita pakai elif begitu. Mungkin kita sekarang boleh praktek dulu nih. Nah, di Python itu kita menggunakan fungsi yang bernama print. Seperti ini. Nah, contoh kita akan menulis hello. Nah, kemudian kita akan klik run. Nah, run itu yang sebelah ini ya. Dan nanti akan muncul di bawah. Oh, maaf. Oh ya, maaf. Ini kita harus tambahkan tanda petik di tambahkan tanda petik ya. Maaf lupa. Dan kita run lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, kemudian jadi kalau perlu kalian tahu ya, jadi hello ini tadi itu merupakan dinamakan value atau nilai data tekstual. Nah, gimana kalau data tersebut ingin kita simpan agar bisa digunakan berulang kali? Nah, disinilah kita butuh wadah yang disebut variabel yang sudah kita bahas tadi. Nah, proses memasukkan data ke dalam variabel itu disebut assignment atau pemberian nilai menggunakan tanda sama dengan dan ayo kita coba kode tersebut. Misal nih, begini. Nama. Kemudian kita beri, misal nama aku Alfia. Kemudian kita tulis umur 17. Nah, warna ini lalu kita akan ketik print. Nah, ini untuk memanggil untuk memanggil variabelnya. Terus kita print lagi, print umur. Nah, kita klik run lagi. Oh ya, maaf, di sini seharusnya kita tambahkan petik ya. Sebentar. Nah, begini. Ya, jadi kalian jangan lupa menambahkan tanda petik di awal value-nya ya. Oke. Jadi, di sini nama itu dan umur itu adalah variabel. Nah, nama ini kita isi dengan value, yaitu dengan nama yang Alfia ini. Nah, saat kita print nama, komputer otomatis mengambil isi dari wadah tersebut dan menampilkannya. Nah, tapi ingat, penulisan variabel di Python itu bersifat sensitif. Jadi sensitif huruf besar kecil. Nah, dan tidak boleh ada spasi gitu. Jadi harus sama gitu ya. Terus ya kemudian kita akan lanjut ke tipe data. Oke, nah tipe data tadi itu kan yang kalau kalian ingat itu ada string, integer, float, kemudian ada boolean. Nah, string ini itu kan diapit tanda petik. Nah, inilah yang dinamakan string. Nah, kemudian integer itu adalah tipe data untuk bilangan bulat. Jadi tidak ada komanya. Jadi kayak misalnya 10,
12, ya pokoknya seterusnya gitu ya. Terus kalau float itu tipe data untuk bilangan pecahan atau desimal. Jadi kita pakai desimal, misal seperti ini. Nah, desimalnya di sini itu memakai titik bukan koma. Seperti 10,10, kemudian 12,5, seperti itu. Terus nyambolan ini adalah tipe data yang nilainya tuh true, true. Terus ada juga false. Oke. Nah, jadi sekarang kita mungkin akan praktekkan ya untuk mengecek tipe data secara otomatis. Nah, di sini kita juga gunain fungsi type. Nah, seperti ini. Type tambahkan dalam kurung. Oke. Nah, ini misal nih kita pakai, misal kalau kita ada kerja nih, gaji kita adalah anggap aja 10 juta. Nah, ini kita nggak boleh kasih titik ya, karena ini kan merupakan integer ya, jadi kan dia bilangan bulatnya 10 juta misal. Oke. Kemudian ya kan kita kan pasti gaji kan kita harus kuliah ya. Nah, kita mungkin pakai IPK kan, bisa yang bilangan yang ada komanya itu kan biasa IPK ya. Nah, kita kita misal 3,95 gitu. Nah, karena ini kemudian kita akan jadi di sini tuh kita udah ada integer, float sama, nah satunya lagi kita kasih boolean, yaitu true atau false yang tadi. Jadi kita terus begini. Ini begini bentar. Nah, misal kita aktif gitu ya, terus true. Nah, kemudian kita jangan lupa print. Nah, jadi kalau kalian ketahui itu kalau kita mau munculin itu kita harus setelah kita naruh itu kita kasih print gitu. Mungkin kita bisa pakai type, ataupun kita juga bisa kok langsung gaji, terus print PK, print is active. Oke, sekarang kita pencet run. Nah, langsung muncul. Nah, kalau false ya, coba kalau kita false ya. Ini false. Kita coba run lagi. Nah, gini. Gitu. Nah, ketika di run, sistem itu akan nampilin class integral, class float, dan class boolean. Nah, jadi tuh buktiin bahwa Python tuh langsung ngenalin nih jenis data yang kita masukin tanpa kita perlu mendeklarasikan secara manual seperti bahasa C atau C++ gitu. Kemudian kita ada list atau array gitu. Kita lanjut. Nah, jadi bayangkan tuh di kelas kita tuh ada 5 siswa tuh. Nah, kita tuh harus membuat 5 variabel yang berbeda. Misal kayak siswa 1, siswa 2, siswa 3 tuh sampai siswa 5. Nah, kita tuh nulisnya tuh kayak gak efisien gitu kan. Nah, jadi untuk menyimpan banyak nilai dalam satu nama variabel tunggal, kita tuh gunain tipe data koleksi yang dinamakan list atau array. Nah, list itu ditulis dengan menggunakan tanda kurung siku ya, seperti ini. Nah, ini.
Nah, setiap nilainya itu dipisahkan oleh koma. Seperti ini. 0, 10, 20, 30. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita sekarang akan praktek. Nah, misal nih, daftar siswa. Misal namanya Jeno. Oh ya, kita harus tambahkan petik. Airen. Terus Jisoo. Haichan. Dan Rose. Oke, 2 gap. Udah 5. Lalu misal nih nilai. Atau enggak ini kita ganti nama aja deh biar simpel ya teman-teman. Nama. Nah, begini, nice. Nah, nilainya ini juga kita pakai kurung siku. Kita kan ini random ya nilainya 99. Terus 80. 70. 60. 78. Oke, udah. Nah, kemudian kita print nama. Ini harus sama ya, gak boleh karena sensitif banget sama yang besar kecilnya huruf, guys. Nama. Kemudian terus kita kasih ini. I see. Nama. Nah, kita kasih titik 2. Terus kita print lagi. Nah, yang di array itu terdapat yang namanya indeks. Nah, jadi ini tuh tidak dihitung dari kayak misal pasti kalian mikirnya kayak ini urutan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ya, teman-teman. Jadi kita dari yang pertama ini itu 0. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi ada juga caranya. Kita misalnya seperti ini. Kita mau manggil anak yang gini deh. Misal misalnya kita print nama. Coba ya. Kita coba. Nah, nanti keluar. Nah, keluar. Nah, kemudian kita pasti mau nambahin satu anak nih. Misal kita tulis nama. Nah, untuk menambahkan ini kita harus pakai yang namanya append. Nah, ini gunanya untuk menambah satu data lagi. Ya, pokoknya kita jangan lupa tutup kurung, kasih petik. Nah, kita mau nambahin satu nama nih. Misal namanya Juhon. Oke, nah kemudian jangan lupa kita ketik print nama. Nah, kita
kita bisa langsung naruh dia di sini. Kita harus tambahin siku kurung dalam kurung kotak ya, kurung siku. Jadi kemudian kita tambahkan. Nah, ini urutannya seperti ini. 0. Nah, karena ini udah mungkin ketambahan ya, jadi kita akan print sampai. Nah, untuk yang awalnya tuh kita kan pakai 0 ya, karena dari awal kan 0. Nah, tapi di belakangnya itu harus urut 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, coba kita 5. Tapi kan karena kita udah udah ketambahan, jadi kita ketik 6 aja deh. Oke. Nah, ketambahan kan? Nah, sekarang di sini kita juga bisa ganti ini, ganti salah satu data. Misal kita mau ganti di indeks yang urutan 3. Berarti kita ambil 0, 1, 2. Nah, kemudian kita ganti. Nah, jangan lupa kita kasih petik. Misalnya kita ganti ini Jenny. Oke. Nah, coba kita ini bisa apa enggak ya kalau kita tanpa print. Kayaknya harus kita tambahkan print ya, teman-teman. Print. Kemudian nama. Terus kita kurung kotak lagi. Terus kita langsung 0 sampai 6. Langsung aja ya, teman-teman. Nah, kita ketik aja langsung. Nah, ini masih berjalan selnya. Nah, nama 2. Nah, ini langsung diganti nih, kan beda tuh. Nah, nice. Oke. Kemudian kita akan move ke if else ya, teman-teman. Nah, if else itu kan cabang ya, jadi itu bercabang-cabang gitu. Nah, di sini misal nih aku punya data ini. Misal nih kita punya data misal begini. Nah, ini seperti ini. Misal sama dengan integral yang kayak tadi yang awal aku ngomongin. Terus kita input. Nah, kita kasih kurung lagi. Masukkan nilai. Nah, jangan lupa kita kasih nah, kemudian ini jangan lupa kita kasih. Nah, kemudian sebelumnya kita tuh harus bikin datanya dulu nih, teman-teman ya. Sebentar, ini aku harus dulu. Nah, misal 10 sampai 100. Tuh. Baik. Sangat. Top. Nah. Oh, salah. Sebentar. Bener kayak kita awal tadi. Jadi A sama dengan kita integral
input dan kita masukin lagi. Kita kasih masukkan nilai. Nah, oh salah. Oke, terus, nah kita di sini pakai if, jika ya, if a lebih besar dari 90. Nah, untuk if ini kita jangan lupa kasih titik 2 di belakang ya. Jadi, kemudian kita print, kita kasih tutup buka kurung. Langsung kita tulis markotop. Yes. Nah, kita udah. Nah, setelah if, misalkan pasti ada banyak lagi. Nah, kita nggak boleh menggunakan if lagi. Kita pakai elif. Nah, a lebih besar dari 80. Nah, ini jangan lupa kita kasih ini biar dia nggak nganu ya. Oke. Terus kita langsung kasih titik. Nah, terus kita jangan lupa kita print lagi, kita masuk ini lagi, terus kita kasih frame. Nah, masih pasti ada lagi elif 70 atau gini deh, if elif terus kita pakai langsung else aja. Kalau kita sudah selesai else kurung, nah langsung kita print. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Ya semoga bisa. Nah, kita langsung masuk input nilai gini. Misal 70 deh. Ya, it's okay. Ya. Jadi gitu teman-teman. Oke. Jadi ya alhamdulillah kita nggak terasa ya udah mempraktekin dasar-dasar pemrograman Python secara langsung di Google Colab. Nah, kita udah belajar apa aja hari ini? Jadi kita udah belajar tentang cara mencetak teks menggunakan print, menyimpan data dalam variabel, macam-macam tipe data, terus menyatukan nilai dalam bentuk list dan menguji logika kita dalam memutuskan menggunakan if else. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, itu aku ada satu kutipan indah dari sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbunyi, ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih. Nah, begitupun kalau kita menulis kode program, kita butuh ketenangan, ketelitian, dan kejujuran. Data adalah kunci utama agar teknologi yang kita ciptakan membawa berkah dan manfaat nyata bagi orang lain. Nah, jangan lupa untuk mencoba mengganti angka dan teks pada Google Colab kalian secara mandiri di rumah ya, untuk mengasah pemikiran kritis kalian. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan bahas yang lain lagi, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.